Waalaikumsalam Ibu. Baik anak-anak, untuk hari ini kita masuk materi perpangkatan ya. Namun sebelumnya anak-anak sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah Bu. Oke. Ada tujuan pembelajarannya hari ini yaitu anak-anak dapat menuliskan perkalian dalam perpangkat. Yang kedua dapat menentukan hasil perpangkatan. Ketiga yaitu menemukan konsep perpangkatan. Dan yang terakhir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan. Namun di sini Ibu perlu jelaskan apa itu perpangkatan. Perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, berarti yang di sini dicontohkan A pangkat N. Bentuk umumnya A pangkat N itu berarti A dikali A sebanyak N faktornya. Nah, A itu apa? A itu adalah bilangan pokok atau basis. N yaitu pangkat atau eksponen. Contoh, Ibu tuliskan 3 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya di sini angka berapa? 3 Bu. Bagus. Kemudian eksponennya adalah 2 Bu. Nah, karena anak-anakku sudah paham, maka di sini kita jabarkan perkalian berulang dari 3 pangkat 2. Itu berarti karena 3 pangkat 2, 3 bilangan pokok, maka 3-nya kita kalikan sebanyak N-nya, yaitu 2. 3 dikali 3. Jadi 3 pangkat 2, perkalian berulangnya adalah 3 dikali 3. Nah, ini menentukan bentuk perkaliannya. Nah, bagaimana cara menentukan hasilnya? 3 pangkat 2 ini hasilnya berapa? Karena telah dijabarkan, maka kita tentukan hasilnya 3 pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah kalau ada semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep laju reaksi dan teori tumpukan. Pernah tidak kalian melihat pagar besi yang dicat? Pernah Bu. Kira-kira kenapa pagarnya dicat? Supaya indah. Oke, selain supaya indah, supaya apa lagi? Nah, pagar besi dicat supaya memperlambat proses korosi atau proses perkaratan. Nah, proses perkaratan itu adalah salah satu reaksi kimia. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia bergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Nah, hal itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui praktikum sederhana, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan data percobaan dengan teliti dan tepat. Oke, silahkan scan barcode yang ditampilkan. Pada barcode ini sudah Ibu sediakan video pembelajaran terkait apa yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Ibu sudah bagikan LKPD-nya setiap kelompok, jadi silahkan masih kelompok bersiap-siap pada tempatnya dan melaksanakan percobaannya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk melaksanakan percobaan. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Silahkan bagi kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Oke ya, bagus sekali kelompok 1. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari pada percobaan hari ini yaitu ada 4. Gambar pertama, bola mata membesar ketika di tempat yang gelap. Gambar kedua, bola mata mengecil ketika di tempat yang terang. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan. Kita tidak usah melihat
Kembali ditunjukkan oleh nomor 3 ini adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk memasuk oksigen agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang saya ingin tanyakan video yang diberikan pekan lalu tentang Rasul Sanatul Hijriyah. Dalam video itu, apakah kalian sudah melihatnya atau mengamati apa isi dari video yang ibu telah berikan? Saya harap kalian semua sudah melihatnya. Dan hari ini saya ingin kalian mendiskusikan bersama teman kelompok kalian tentang video itu. Video tentang Rasul Sanatul Hijriyah. Apa yang kalian dapat lihat dalam video tentang Rasul Sanatul Hijriyah itu? Di dalamnya kalian pasti telah mengetahui ada beberapa hari-hari besar agama yang dalam agama kita. Saya persilakan kalian diskusi kepada semua teman kalian. Sebentar akan ada persentase masing-masing ketua kelompoknya apa hari-hari besar yang ada dalam video tersebut. Silakan kalian presentasikan sebentar. Setelah melihat video tersebut, ada nanti timbul pertanyaan apa-apa saja yang kalian lihat dalam video tersebut dan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang ilmu tajwid, di mana dalamnya terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, masalah matwat, yang kedua matlain, yang ketiga adalah matarif istiqom. Matwat menurut bahasa artinya mat artinya panjang, wat artinya pengganti. Jadi menurut istilah, matwat adalah mat yang terjadi karena adanya huruf fathah tanwin atau fathatain yang berada di akhir kalimat, baik itu berada pada tengah yang diikuti tanda wakaf atau pada saat kita kehabisan nafas. Contohnya, yang kedua adalah mat lain. Mat artinya panjang, sedangkan lain artinya lunak. Menurut istilah, mat lain itu adalah mat yang terjadi karena adanya huruf waw yang disusun atau ya yang disusun, yang diikuti oleh huruf hidup. Contohnya, ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-sayf. Yang ketiga, mat alif disukun. Mat artinya panjang, alif artinya baru atau tiba-tiba, sedangkan suku artinya mati. Jadi mat alif disukun adalah mat yang terjadi karena adanya mat alif yang diikuti oleh huruf hidup. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.1 yang mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah mempelajari ini adalah kalian sudah mampu mengidentifikasi masalah ekonomi kaitannya dengan kelangkaan dan kebutuhan. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah kelangkaan? Pernah. Apa itu kira-kira kelangkaan?
hampir punah. Hah? Hampir punah. Ya, punah. Tapi kelangkaan yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan dengan kebutuhan menyangkut hidup manusia. Nah, pernah kan kira-kira antri? Pernah kalian mendapatkan kondisi itu? Pernah. Seperti misalnya, kalian pernah ada antri membeli LPG misalnya, gas LPG, atau membeli sembako. Atau kalian pernah lihat di televisi ketika orang antri untuk membeli minyak goreng. Nah, itu masuk dalam kondisi kelangkaan. Berarti kelangkaan itu adalah suatu situasi atau kondisi di mana jumlah kebutuhan itu atau jumlah benda pemuas kebutuhan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Tapi sebelum itu kalian harus tahu juga apa sih kebutuhan itu, yang mana yang dimaksud dengan kebutuhan. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Apa? Yang diperlukan. Iya, yang diperlukan, yang mutlak harus dipenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Coba, misalnya tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, kalian tidak sarapan dulu. Apa kira-kira yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Minggu yang lalu, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang macam-macam bangun ruang. Yang mana termasuk bangun ruang, ada balok, ada kubus, ada kerucut, dan lain-lainnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat kubus. Ya, sekarang perhatikan di sini Ibu Guru pegang salah satu contoh bangun ruang kubus. Nah, sifat yang pertama yaitu mempunyai sisi. Sekarang ini yang termasuk sisi yang kita lihat, sisi ini yang termasuk sisi. Ada sisi depan, ada sisi belakang, sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi berapa semua sisinya? Yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi sifat yang pertama yaitu mempunyai 6 sisi yang sama besar. Sekarang yang kedua, mempunyai rusuk. Ya, ini namanya rusuk. Sekarang kita lihat rusuk ini. Ya, sekarang kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sifat yang kedua mempunyai rusuk 12. Dan yang ketiga mempunyai 3 titik sudut. Ini titik sudut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sifat yang ketiga adalah mempunyai 8 titik sudut. Saya ulangi, sifat-sifat kubus yang pertama mempunyai 6 sisi. Yang kedua mempunyai